Nama Erick Thohir tak lagi asing dalam jajaran nama pengusaha sukses Indonesia. Tapi kini namanya tak bisa dilepaskan dari dunia olahraga. Erick Thohir sempat menjadi fenomena dan mencuri perhatian dunia ketika menembus bisnis dunia olahraga dengan menjadi orang Asia pertama yang memiliki saham mayoritas klub sepak bola Italia Inter Milan. Erick Thohir sebelumnya dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Meski lahir dalam lingkungan keluarga pengusaha, ternyata pria kelahiran 30 Mei 1970 ini tak diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk mengurus bisnis keluarganya. Sang ayah, Teddy Thohir, adalah pengusaha ternama. Bersama William Suryajaya, tercatat sebagai pemilik dari grup Astra Internasional. Kakaknya Boy Thohir dan Rika Thohir pun mengikuti jejak sang ayah, sukses di dunia bisnis. Erick Thohir memulai perjuangan di dunia bisnis lewat jalannya sendiri. Masa pendidikannya banyak dihabiskan di negeri Paman Sam. Setelah menempuh pendidikan sarjananya di Glendale University, Erick Thohir melanjutkan program masternya dalam bidang administrasi bisnis di Universitas Nasional California. Erick Thohir memperoleh gelar masternya pada tahun 1993. Sekembalinya ke Indonesia, Erick Thohir bersama sahabatnya mendirikan perusahaan Mahaka Group. Hingga saat ini, grup Mahaka telah berkembang pesat dan menguasai sejumlah media. Tak hanya surat kabar dan majalah, tapi juga televisi, radio, hingga situs berita online. Selain di bidang media, Erick Thohir juga memiliki usaha di bidang periklanan, hiburan, dan bidang lain yang tak kalah sukses. Deretan kesuksesan tak membuatnya lupa untuk mendedikasikan diri sebagai pendiri organisasi amal, yakni Dharma Bhakti Mahaka Foundation dan Dompet Duafa Republika. Erick Thohir begitu mencintai dunia olahraga, salah satunya basket. Tak sekedar menggeluti dunia olahraga, tapi juga menjadikan lahan bisnis, termasuk mendedikasikan diri untuk mengembangkan dunia olahraga di tanah air. Erick Thohir tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Indonesia Perbasi pada tahun 2006 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) selama 2 periode, yakni 2006-2010 dan 2010-2014. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang Asia pertama yang pernah membeli tim bola basket NBA. Ketika Erick membeli saham Philadelphia 76ers. Selain basket, Erick Thohir juga mencurahkan perhatiannya pada dunia olahraga sepak bola. Potensi bisnis sepak bola diyakini Erick menjanjikan dan membuatnya mantap mengucurkan dana 350 juta euro atau setara dengan 5,3 triliun rupiah untuk membeli saham mayoritas Inter Milan. Kehadiran Erick Thohir sebagai pemilik klub sepak bola besar Eropa menambah daftar pengusaha negara berkembang yang berhasil mengakuisisi klub sepak bola yang populer di mata dunia. Pada tanggal 15 November 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden klub Inter Milan menggantikan Moratti yang telah menjabat selama 18 tahun di Inter Milan. Erick Thohir dikenal sangat percaya diri dengan segala bisnis yang dijalaninya. Keputusan untuk membeli Inter Milan diakui Erick merupakan keputusan yang luar biasa. Ini adalah momen paling istimewa bagi Erick Thohir. Harapannya bisa menjadikan Inter Milan sebagai salah satu klub sepak bola yang dihargai dunia. Vinceremo insieme. Amala, pazza intera mala, è una gioia infinita che dura una vita, pazza intera mala.
Ya, masih bersama saya dalam tokoh kita dan juga masih bersama dengan Pak Erick Thohir. Kali ini kita bicara mengenai bisnis. Ini lebih ke profilnya ini mengenai Pak Erick karena sudah dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Tapi kalau dilihat memang dari keluarga pebisnis begitu ya. Cuma awalnya tidak boleh menjalankan bisnis bisnis keluarga. Tapi kemudian malah apa yang kemudian membuat Pak Erick ini berpikir untuk terjun ke dalam dunia bisnis? Bisnis pertamanya apa sih, Pak? Ya memang kan kembali almarhum bapak saya selalu mengajarkan saya dengan kakak saya Boy itu mesti siap kanan kiri. Intinya apa? Mesti jadi entrepreneur tapi bisa jadi profesional. Itu memang yang dialami oleh bapak saya. Bapak saya itu kan awalnya jadi profesional, habis itu menjadi entrepreneur. Nah kita juga istilahnya ditanamkan pemikiran itu gitu karena kita harus siap gitu. Nah jadi ya memang ketika saya kembali saya bantu bisnis keluarga. Waktu itu masih di bisnis food restoran ya untuk beberapa tahun. Tetapi terus memang pemikirannya saya ingin ada usaha sendiri. Ya memang itu kan yang diarahkan orang tua awalnya. Tetapi orang tua bilang oke, kalau mau usaha sendiri boleh. Tetapi bukan bisnis yang sudah ada di keluarga. Harus berbeda. Harus berbeda. Kalau tidak buat apa? Di keluarga sudah ada, mendingan bantu gitu. Nah lalu memang kebetulan memang waktu saya sekolah di luar negeri kan saya memang sekolahnya lebih ke komunikasi, ke media, promosi, produk desain. Ya akhirnya saya pikir memang media menjadi sesuatu yang menggelitik buat saya. Apalagi pada saat itu kan era reformasi terjadi. Ya, jadi kepemilikan media sudah boleh dimiliki oleh swasta dan bebas. Nah disitulah saya ngeliat opportunity itu saya ke media. Dan kebetulan saya juga senang olahraga, sport. Nah, dan terbukti memang kan sekarang konten olahraga itu merupakan konten yang paling mahal di dunia. Karena itulah sport saya jajaki, kebetulan suka. Hari ini insya Allah sih saya fokus di dua bisnis ini, media dan sport. Ya, dan itu menjadi komplement juga dengan bisnis keluarga dan tidak juga bertabrakan dengan yang ada di keluarga. Kalau di keluarga itu memang kan sudah ada istilahnya pimpinannya, sekarang kan Boy Thohir yang memang menggantikan almarhum. Dan memang kalau di keluarga itu fokusnya di energi, di food, terus juga di otomotif dan properti. Itu di bawah kakak saya. Kalau saya memang yang ini saja. Yang gitu. ini ya. Dan memang bisnis ini yang punya ya di passion di saya. Karena saya ingin waktu bekerja saya datang ke kantor yang memberi excitement kepada saya. Bangun tidur mikirin, mau tidur mikirin. Nah itu jadi tapi itu tidak terbebani begitu ya? Nggak boleh karena enjoy. Nah ini yang saya juga harapkan di pimpinan-pimpinan saya, di CEO saya mesti punya hal itu. Kalau nggak jangan dipaksain. Kalau memang senang dagang yang lain silahkan, jangan di sini. Itu yang saya coba harapkan. Rasa memilikinya ada, karena apalagi sebagai pimpinan itu kan, apalagi sebagai pimpinan perusahaan atau mungkin saya entrepreneur, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Apa itu? Lapangan kerja. Karena orang tua saya berpikir waktu itu almarhum Pak Muhammad Thohir, bisnis itu ibarat memutar kan kopi, gula, air. Diaduk. Kalau diaduk, diputar dengan baik kan rasanya enak. Tercampur dengan baik. Nah, bisnis itu kan sama, perputaran uang. Makin banyak yang mendapatkan uang itu makin bagus buat ekosistemnya, buat negaranya. Kalau bisnis itu hanya dimiliki oleh beberapa orang tidak sehat. Gitu. Nah, ini yang kembali tadi kalau saya berpikir salah satu tugas entrepreneurship, salah satu tugas leadership itu menjaga tadi lapangan kerja. Nah, bukan berarti kita nggak siap melepas atau merekrut. Itu bagian dari perubahan.
Nah, tetapi jangan sampai kolaps. Iya. Kalau kolaps kan hilang semua kerjaan, tutup semua. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kami pun di bisnis media dengan sport, dengan adanya digitalisasi. Nah, ini yang tentu ya mungkin ya sesuatu yang baru buat saya juga. Dan ya harus belajar. Gitu. Mau tidak mau gitu ya, harus Mau siap. tidak mau. Gitu. Karena perubahan itu selalu ada ya. Ada. Baik, tadi kalau dikatakan sebagai olahraga ini adalah hobi, tidak gampang, tidak mudah juga, tidak semua orang juga bisa menyatukan antara hobi dengan bisnisnya begitu. Nah, ini bagaimana nih resepnya apa sih Pak sebenarnya? Ya kembali don't falling in love with your product. Jadi don't falling in love with your business. Walaupun ini di hati kepikiran, tapi kalau kamu jatuh cinta, akhirnya keputusan kamu unreasonable. Nah, terlalu saya jadinya ya. Ya, tapi ini pun saya baru temuin setelah saya di atas 40. Jadi baru 7 tahun terakhir. Jadi awal-awalnya ketika dari usia 10-15 tahun awal ya sangat mix, sangat bercampur. Tapi alhamdulillah 7 tahun terakhir saya belajar ini, di mana kita mesti lebih wise lah. Karena nanti merugikan juga buat keseluruhan grup. Gitu. Iya. Orang mungkin melihat sosok Erick Thohir saat ini sudah yang sukses memiliki sebagai seorang pengusaha muda. Mungkin tidak melihat ketika jatuh bangunnya, ketika perjuangannya gitu. Mungkin bisa di-share juga sama kita. Apa sebenarnya ada hal yang orang mungkin melihat ada titik poinnya ketika misalnya. Kan kita di bisnis itu sesuatu yang biasa ketika jatuh. Tetapi yang membedakan kita menjadi winner itu bagaimana setelah jatuh bangun lagi. Ya kalau kita lihat di tinju-tinju itu kan sama, jatuh bangun lagi. Itu yang membuat orang juga punya respect. Gitu. Kalau kita jatuh nggak bisa bangun, ya itulah loser. Kalau winner itu bedanya. Jadi kalau saya lihat, kalau orang melihat itu sukses, sebenarnya banyak kegagalan saya. Ya, saya menutup advertising agency saya ketika waktu itu krisis 98. Baru-baru ini saya menutup majalah grup saya, ya kan? Karena memang sesuatu yang sudah mulai berubah konsep dengan daripada dengan digitalize. Nah itu sebuah kegagalan, ya, dan tidak perlu kegagalan itu diratapi, justru mesti proses learning. Jangan sampai bisnis yang lain tutup gitu. Di tahun 2006 sendiri ketika saya memutuskan untuk punya usaha sendiri, ya di mana tahun 2006 kita over expansion. Ya di mana kita banyak menelurkan usaha, tapi saya bekerja sendiri, funding juga tidak cukup. Waktu itu. Nah, pilihannya apa? Apakah mengurangi pegawai, apakah menutup usaha, atau pinjam uang di bank. Nah, tetapi karena kebetulan saya cukup menabung, nah waktu itu saya putuskan saya lepas barang-barang saya. Saya lepas lukisan saya lepas mobil kuno saya lepas tanah saya, semua dananya saya injek ke perusahaan. Gitu. Nah, hal-hal itu juga proses learning yang lain. Bagaimana sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab. Tetapi proses yang lain juga tadi jangan juga over expansion, ya kan? Karena suka tidak suka kan pasti kebutuhan keluarga ada, ya. Apalagi anaknya 4, ya. Alhamdulillah istrinya 1. Tapi. Alhamdulillah, bukan kebalik ya Pak. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Erick Thohir usai pariwara berikut ini.